Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, untuk video kali ini melanjutkan video konfigurasi DNS sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada server Linux. Nah, saat di video kali ini saya akan sedikit mencontohkan bagaimana kita bisa mengimplementasikan DNS, akses DNS dari Windows ke server Linux. Nah, sebelumnya kita sudah membuat sebuah name server atau sebuah domain dengan nama ccip.com pada server Linux. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa mengakses domain tersebut dari Windows? Yang pertama adalah kita akan melakukan uji coba untuk ping dari Windows ke Linux. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, untuk materi kali ini, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan web server. Di materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan DNS, dan untuk kali ini saya akan membahas apa itu web server dan bagaimana cara konfigurasinya di dalam Linux. Baik, kita mulai saja. Ini adalah 4 pembahasan kita yang hari ini yang akan saya bahas di video ini terkait dengan pengertian, cara kerja web server, jenis-jenis, dan instalasi. Apa itu web server? Web server adalah suatu perangkat lunak atau software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request dari klien. Jadi setiap kita mengakses sebuah web browser, itu kita dianggap sebagai sebuah klien, dan ini klien itu nanti akhirnya akan melakukan request atau permintaan yang akan ditampung oleh web server. Nah, nantinya web server akan memproses permintaan dari klien. Setelah itu akan dicari di dalam server apakah ada atau tidak permintaan yang diajukan oleh klien atau request yang diminta oleh klien. Jika ada, maka server akan memberikan respon berupa halaman website. Nah, halaman website ini bisa bertipe HTML, PHP, JSP, dan sebagainya. Dan di dalam halaman HTML itu nanti akan ada gambar, teks, video, dokumen, dan lain-lain. Proses respon dari server itu menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Secara default, HTTP di dalam Linux atau di dalam server itu menggunakan port 80, untuk HTTPS menggunakan port 443. Itu defaultnya. Ada beberapa komponen di dalam web server. Kalau kita lihat di sini ada dua bagian besar, ada bagian client, ada bagian server. Pada bagian client ada yang disebut dengan web client. Di dalam web client itu memiliki HTTP reply HTML yang berbasis bisa JavaScript, bisa PHP, bisa VJScript, dan sebagainya. Untuk bahasa pemrograman itu tergantung dari web aplikasi yang dibangun. Untuk HTTP request itu adalah protokol yang dipakai ketika si klien melakukan permintaan ke server, yang nantinya ketika klien melakukan request ke server, tugas server adalah server ini akan mencari di dalam server ini ada atau tidak aplikasi web yang diminta oleh klien. Di dalam web server bisa terdiri dari banyak web app, dan web app ini bisa mengakses banyak database. Jadi ini bisa dikatakan sebagai third tier atau layer yang terpisah. Ada web server, kemudian ada web aplikasi, dan kemudian ada layer database. Web server bertugas untuk mencari
request atau permintaan dari web client. Jika ada, maka nanti web server ini yang akan mengembalikan dalam bentuk halaman HTTP, halaman HTML atau halaman PHP dan yang lain-lain. Tapi secara garis besar artinya web server ini nanti akan bertugas untuk mengembalikan atau menjawab permintaan dari klien. Jika ada, maka akan dikembalikan dalam bentuk halaman HTML. Tapi jika tidak ada, biasanya akan dalam bentuk not found atau 404. Jika kalau kita suka membuka sebuah halaman website, ada yang pesannya not found, itu artinya web app yang diminta oleh klien itu tidak tersedia di dalam web server. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada perbedaan besar di dalam istilah web server, web application, dan web browser. Kalau web application itu sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman seperti ASP, PHP, Java, .NET, Perl, atau C yang digunakan untuk meng-create sebuah aplikasi website. Halaman website yang dibangun itu menggunakan bahasa pemrograman disebut dengan web application. Sedangkan web server itu sendiri melayani permintaan klien dan meneruskan ke aplikasi yang selanjutnya akan diproses oleh aplikasi yang diminta. Nah, web server itu nanti ada beberapa jenis, akan dibahas di slide berikutnya. Sebagai contoh di sini ada IIS, ada Apache, ada HTTPD, dan lain-lain. Web application tidak akan bisa berjalan tanpa web server. Artinya web server ini artinya web aplikasi ini bergantung pada web server. Sedangkan web server bisa bekerja tanpa ada web application, tapi hanya melayani web yang konten statis. Nah, yang terakhir ada web browser. Web browser yang sering kita dengar itu adalah sebuah aplikasi yang mengakses halaman website. Sebagai contoh Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, dan lain-lain. Jadi ada perbedaan antara web server, web application, sama web browser. Gambarannya, web application itu akan bisa berjalan jika kita ada web browser, dan web browser akan bisa berfungsi kalau kita memiliki web server. Cara kerjanya seperti yang pernah saya jelaskan tadi di komponen, yang artinya di sini klien akan melakukan request melalui jalur internet, baik itu HTTP atau HTTPS yang menggunakan SSL yang lebih secure, yang kemudian nanti web server GET ini akan meneruskan ke web server internal. Kalau ini lebih detail, nanti di sini yang akan merubah atau mencari ada nggak sih aplikasi yang diminta oleh klien. Sedangkan di sini ada MS Exchange Server OWA yang fungsinya untuk membahas atau mengecek DNS. Kemudian ada SAP Backend. Garis besar cara kerjanya hampir sama seperti yang sudah pernah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, berikutnya ada jenis-jenis web server. Untuk jenis-jenis web server itu sendiri ada beberapa. Yang pertama ada Apache HTTP server, ada Nginx, ada IIS buatannya Microsoft, ada like HTTPD. Kita bisa menggunakan salah satu dari keempat ini. Tidak bisa menggunakan semuanya sekaligus karena web server akan secara default menggunakan port 80. Jadi kalau kita gunakan semuanya maka akan bentrok. Kita cukup menggunakan salah satu. Nah, untuk di contoh implementasi kali ini saya akan menggunakan Apache sebagai web server. Tapi Apache yang dipakai sudah bundling menggunakan aplikasi XAMPP. Nah, untuk instalasi saya menggunakan aplikasi XAMPP, bisa di-download di
sini ada linknya, http://www.apachefriends.org index.html. Nanti kita akan mencoba mengunduh filenya dulu di dalam website resminya. Karena kita menggunakan server Linux, maka kita pilih XAMPP for Linux. Nah, untuk step by stepnya sekarang akan kita coba langsung di dalam video kali ini. Yang pertama kita akan membuka Linux yang sudah diinstal sebelumnya. Lalu kita buka browsernya. Lalu kita buka atau kita searching saja Apache XAMPP. Lalu akan ada muncul pilihan nasi searchingnya. Kita pilih saja yang download yang di atas. Tampilannya saya akan coba kecilkan lebih dahulu biar lebih enak terlihat. Display setting, resolutionnya saya kecilkan. Nah, ini lebih enak. Nah, di sini pilih saja untuk yang Linux. Di sini ada XAMPP for Windows, kemudian ada XAMPP for Linux. Pilih saja yang bagian kedua. Sebenarnya ini tidak jadi masalah apakah kita mau menggunakan PHP 7374 atau 87. Di sini kita lebih sebaiknya menggunakan yang middle saja, yang 74. Lalu kita save. Kita tunggu beberapa saat sampai proses downloadnya selesai. Nah, jika sudah, biasanya dia secara otomatis akan ada di folder download. Ada di folder download. Nah, ini dia. Nah, kita akan melakukan instalasi menggunakan terminal. Saya pindah dulu ke direktorinya download. Cd downloads ls. Nah, ada di sini. Kita lihat ada file atau tidak. Kalau sudah ada, kita ubah dulu chmod-nya sudo chmod 755 xampp run. Masukkan password usernya. Kemudian untuk menginstalasinya kita tinggal ketik /xampp run. Tinggal kita enter. Kita tinggal tunggu beberapa saat sampai si Linux berhasil menjalankan si XAMPP itu diinstal. Oh, di sini ada pesan error bahwa kita diminta untuk masuk sebagai root sebelum melakukan install. Berarti saya harus sudo su dulu. Nah, ketika sudah sudo su baru ketik lagi /xampp run. Jika sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung next. Ini biarkan saja seperti defaultnya, next kembali.
Nah, secara otomatis nanti semua instalasinya ada di direktori opt lapp. Nanti kita akan lihat setelah hasil ini, instalasi ini selesai. Ini boleh dihilangkan checklistnya. Lalu kita next kembali. Kita next lagi. Nah, sudah sampai proses ini, kita cukup menunggu sampai proses instalasinya selesai dilakukan oleh XAPP. Selesai, maka tinggal kita jalankan saja. Finish. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada fitur manage server. Di sini artinya apa servernya sudah running. Kita bisa menggunakan fitur yang di sebelah kanan untuk stop, untuk menghentikan si Apache server ini, ataupun kita start. Ini juga jika kita menggunakan control panelnya. Tapi kalau seandainya kita ingin menjalankan secara manual, kita bisa menjalankan dengan cara opt, kita masuk ke terminal, opt lapp start. Nah, di sini kita akan menjalankan seluruh service yang ada di XAPP, baik Apache, MySQL ataupun Pro FTPD. Kalau kita ingin menghentikan, kita cukup jalankan stop. Nah, kita akan coba menjalankan kembali untuk XAPP-nya dengan cara opt lapp start. Tapi ini harus kita jalankan sebagai root. Jika kita tidak menjalankan sebagai root, maka tidak akan bisa berjalan karena akses deny. Untuk mengetahui apakah web server sudah benar-benar berhasil dijalankan, kita bisa membuka browser, kemudian kita ketikkan localhost. Jika sudah muncul seperti ini, artinya web servernya sudah berjalan. Nah, ini kita sudah berhasil melakukan instalasi terhadap instalasi web server pada server Ubuntu 20.0. Nah, pada sebelumnya kita sudah mencoba menginstal DNS. Kalau tadi kita menggunakan localhost sebagai domain utama pada saat kita menginstal XAPP, karena kita sudah menginstal DNS, maka kita bisa mencoba mengimplementasikan DNS di server ini sudah berjalan atau belum dengan cara mengetikkan nama domain yang kita buat. Kemarin kita menggunakan ccit.com. Nah, jika hasilnya sama seperti ini, artinya domain ccit.com ini sudah berhasil kita akses. Nah, itu mungkin sedikit contoh untuk instalasi web server pada Ubuntu Linux. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.